Kamu sama omnya enggak ya? Enggak. Aku tanya. Iya, kan dari Siapa kan? Kadang-kadang itu banyak di film-film. Saya kebanyakan nonton film. Jadi ini apa namanya? Oh, jadi suka sama sesama jenis. Iya. Ditusuk dulu enggak? Apa yang ditusuk? Namanya belum sampai terbuka lah keperawanannya gitu. lagi juga punya kawan loh. Hidungku mari benar kemarin. Ngumut lollipop lah gitu lah. Apa? Pertama itu ngumut lollipop gitu lah. Oh, ngemut lollipop. Hai, kembali lagi di Celoteh Amel dengan Bu Amel. Nah, kali ini saya mau gimana nih perasaan lu? Temen saya ngobrol kali ini bukan anak lagi tapi cucu. Cucu, umurnya 16 tahun ya? 16 tahun, ini boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Aska. Aska. Umur saya 16 tahun. Kameranya sini, kalau lihat saya nanti saya ikut muda. Saya bakal jadi kebab premium di Toko Mas. Apa tinggal di sana? Enggak, tinggalnya di Batu. Oh, tinggal di Batu. Terus di Mas ngapain? Kerja di Toko Mas. Oh, di toko Mas. Bukan. Oh, di toko Mas. Oh, di toko Mas. Oh, itu kerja apa, Aska? Kan 16 harusnya kamu sekolah. Enggak, saya enggak lanjut sekolah karena saya trauma sekolah. Oh, kenapa itu? Belum sih, nah. Belum. Boleh Sendiri dulu. begitu. Ya. Siapa loh ini? Kan umur 16 tahun ya? Iya. Kok harusnya kan masih sekolah? Enggak, saya enggak lanjut sekolah karena saya kalau pas sekolah itu saya dibully gitu. Dibully terus udah pindah 3 kali, pernah mondok juga tapi tetap aja gitu. Tetap aja dibully. Iya. Kenapa dibulinya? Mungkin karena keluarga aku yang enggak sepenuhnya kayak mereka, terus kayak aku banyak kurangnya gitu. Enggak sepenuhnya seperti mereka itu kayak apa? Enggak. Seperti mereka orang punya tapi aku tidak gitu. Gitu ya. Terus dibulinya kayak apa mereka? Maksudnya kayak apa? Lebih ke mana gitu? Dibulinya kayak sering disuruh-suruh, diajak-ajak, terus pernah kepala saya bocor 2 kali di sekolah. Karena ya itu ya. Itu sekolah para tentara, sekolah tentara. Oh gitu ya. Masih ada gitu. Tapi sempat sekolah. Sempat. Saya berhenti sekolah kelas 4 SD. Kelas 4 SD, terus berhenti itu ya. Berhenti itu kemauan sendiri atau Kemauan saya sendiri. kemauan sendiri? Sebenarnya dari orang tua, dari ibu disuruh sekolah aja, tapi sejak ayah saya pergi ninggalin ibu ya saya nggak lanjut sekolah karena saya merasa kayak nanti malah jadi beban orang tua gitu. Oh gitu. Ayahnya pergi ninggalin ibu, Ayah tiri. Oh gitu. Jadi itu nikah 3 kali. Ayah kandungku masih ada. Ayah kandungku ada di Tuban, tapi karena dia mabuk gitu, karena waktu kecil aku tuh mau dibekuk pakai kayu gitu. Terus habis itu dari situ aku dititipin ke nenek aku, tinggal sama kakak aku. Lah di situ ibu aku kerja jadi ART gitu. Terus habis itu pas aku udah umur 9 tahunan, aku dijemput dibawa ke Malang Selatan. Terus di Malang Selatan itu ibu aku jemputnya itu udah sama pria lain gitu, udah dapet gitu. Oh sebelumnya Aska sama ayah kandung. Iya. Terus jemput gitu ya. Terus habis itu kalau ayah tiriku yang ke satu itu baik, cuma kadang emosian gitu. Terus itu waktu itu ayah adik saya itu diambil sama orang gitu, dibawa kabur gitu. Oh ayah tirinya tiba perempuan lain lagi.
Oh, terus gitu. itu sekarang dapat lagi gitu. Terus mamanya dapat lagi. Terus habis itu yang ini lebih parah gitu. Parahnya kenapa? Mau sama ibunya nggak mau sama anaknya gitu. Oh, iya kurang ajar ya, nggak mau sama paket satu paket ya. Tapi sebelum itu emang ibu nggak izin, maksudnya kayak apa namanya, oh Aska gitu, ini ibu mau nikah lagi atau apa, kamu seneng nggak? Emang ibu nggak mikirin, bukan nggak mikirin ya, sebenarnya mungkin orang tua mikirin ya, tapi ini nggak tahu cara bahasanya untuk ngomong, tapi nggak ada percakapan untuk. Kalau ayah tiri yang pertama itu nggak ada, tiba-tiba datang bawa pria terus bilang ini ayahmu gitu. Ya udah dari situ aku terima. Kalau yang kedua ini dulunya dia baik gitu, aku berpikirnya kayak oh ini mungkin nggak tepat gitu kan. Terus itu kok makin lama makin menjadi gitu. Kayak aku di mata dia selalu salah gitu, kurang berguna. Yang sama yang sekarang ini, yang sekarang sampai sekarang masih. masih sampai pernah aku itu dirawat sama orang gitu. Aku tinggalnya di rumah orang gitu. Karena apa? Karena kayak orang tuh kasihan sama aku, ayahnya kok kayak gini gitu, kurang kasih sayang. Terus habis itu dari situ aku dijemput sama om aku yang sekarang ini. Terus akhirnya aku tinggal sama omku yang sekarang ini di sini. Om itu saudaranya ayah apa saudaranya ibu? Sebenarnya dari ayah tiri, cuman keluarga ayah tiriku yang sekarang ini kayak baik banget sama aku, perhatian banget sama aku gitu. Oh gitu, jadi malah keluarganya ayah tiri ya. Aku mikir, soalnya kecil banget ya, saya masih kecil banget, sudah harus ngalamin. Oh naperan? Ya, ke bawah sasana. Makanya, ini kan kerja aku mau jadi, nanti aku ikut nangis, ke bawah suasana. Terus ke bawah suasana gimana harus ngomongnya? Seiklan bentar. Nah, untuk Aska sendiri ya umur 16 ya, ini ya kapan? Pahit banget hidupannya ya. Iya. Maksudnya, tapi sekarang ini benci nggak sih sama kayak mamanya atau sama ayahnya? Kalau sama mama sih nggak terlalu ya, karena mama juga pastinya masih sayang sama aku, masih punya perasaan sama aku. Tapi kalau sama ayah, aku udah kayak benci banget gitu, karena mulai dari kecil itu aku kayak kurang kasih sayang sama ayah. Terus itu kayak aku memiliki pikiran yang kadang selalu negatif Ke ayah itu ya. Tapi nggak pernah tuh nengok atau apa gitu. enggak. Kalau sama ayah nggak pernah kayak bicara itu nggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi dulu begitu diambil sama mamanya itu udah nggak pernah kayak komunikasi ya. Kalau sama ayah tiri pertama itu komunikasi, tapi kalau sama yang terakhir ini enggak. Tapi merasa nyesel nggak kalau nggak sekolah? Sebenarnya sih kalau itu kadang aku berpikir kayak enak ya yang sekolah gitu. Kadang kayak aku merasa kayak ingin lagi sekolah, tapi kayak aku takut gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau masih bisa sekolah ya, bisa sekolah karena apa namanya beda. Jadi kayak gini. Jadi kalau ada orang oh nggak penting sekolah, nanti itu apa namanya bisa kok sukses, memang ya. Jadi biasanya rata-rata yang orang-orang sukses itu biasanya nggak sekolah tinggi. Nah, tapi ada hal itu kalau apa namanya kalau kita nggak makan bangku sekolah atau kita nggak bersosialisasi dengan umur yang sewajarnya, terus pasti itu ada yang ketinggalan gitu. Jadi kayak maaf ya, duh saya juga nggak sekolah. Tapi jadi kalau pas saat kumpul tuh ngomong, misalnya contoh nih si lawan bicaranya ngomong bahasa apa gitu, saya tuh masih nelaah gitu. Yang itu untuk butuh waktu untuk belajar, untuk bisa benar-benar ngerti itu. Jadi maksudnya sebenarnya kalau masih ada waktu untuk sekolah, sebenarnya ada baiknya tuh sekolah. Nggak semua sekolah gitu. Ya memang harus apa namanya dari niatan gitu kan. Masih umur berapa? 16 ya? 16 kan 16, tapi kalau sekolah berarti masuknya apa? Harusnya SMA ya.
Sekarang kerja apa di bidang apa? Kebab. Buat kebab gitu ya. Apa namanya? Kayak di rombong-rombong gitu. Bukan. Oh bukan. Kayak di toko gitu. Mm-hmm. Tapi paling ukuran 3 kali berapa gitu. Yang itu terus ya udah kerja di situ. Terus tapi kok bisa berpikir ikut apa manajemen ya? Dari talent ke talent. Oh dari talent ke talent gitu. Oh gitu ya? Nggak masuk manajemen gitu ya? Oh dari talent ke talent. Terpikir apa yang terpikir? Kemarin kan teman saya nawarin gitu mau nggak ini gitu. Terus aku jawab ya nggak apa-apa gitu berbagi cerita. Ya senang aja berbagi. Ini pengalaman pertama ya di bidang podcast ya. Oke. Terus ada nggak sih penyesalan kayak ada nggak cita-cita lagi kayak oh aku nanti pengen apa? Nggak ada sih. Sekolah atau nanti pengen jadi itu ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sekarang yang sering, maksudnya yang sering membayangi apa pikiran, yang sering apa yang dimau, apa yang apa tuh seperti apa? Di usia sekarang. Kalau di usia sekarang ya aku tuh lebih tuh kayak lebih mau aku tuh membahagiakan orang yang merawatku saat ini, orang yang peduli sama aku saat ini membalas budi. Dulu si Om ya berarti manggilnya ya. Om itu terpikir untuk merawat Aska gimana ceritanya? Maksudnya kok tiba-tiba oh ya ikut aku atau apa? Dulu itu om aku tuh kayak gitu karena emang om aku dari dulu kan udah tahu sikap ayah ibu aku kayak apa. Terus habis itu kayak om aku juga udah tahu kalau aku dulunya diem di rumah orang gitu kan. Jadi dari situ aku diambil. Terus habis itu tinggal sama om. Di rumah om juga ada ponakan tante yang ditinggal sama orang tuanya. Jadi perjalanan Aska dari kecil itu akhirnya membentuk Aska tuh kayak apa istilahnya bukan ya gitu ya. Tapi apa namanya sebenarnya yang punya masalah seperti itu ya nggak 1-2 ya pasti semuanya. Kita susah orang yang lebih susah dari kita tuh banyak karena kita hari ini bisa makan seadanya, yang nggak bisa makan juga banyak. Jadi artinya yang saya pesankan di sini tuh jangan itu dijadikan alasan untuk kamu nggak sukses, untuk kamu tuh nanti nggak bisa di level yang tinggi. Untuk kan banyak yang saya temuin kadang-kadang tuh kehidupannya sampai ke jalur yang apalah minum geman atau bahkan kalau di kota besar itu kecil-kecil, kok saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri lah harus jadi itu harus jalan sama tante-tante, harus apa tuh banyak. Itu alasannya kalau ditanya itu broken home. Sebenarnya nggak begitu. Saya itu orang aku nggak kenal ibu nabi, jadi saya cerita sebentar nggak ngerti kan nggak ngerti ya, jadi bisa telepon kok. Jadi saya itu kecil juga sama ya gimana ya pokoknya gitulah ya broken home ya. Apa namanya ayah saya sama ayah saya ya maksudnya suka kayak ninggalin terus sama perempuan lain kayak gitu ya. Terus biasanya tuh saya masih ingat kok dibawa, saya tuh digendong dibawa ke umur 7 tahun apa itu dibawa ke apa pacarnya gitu. Jadi udah punya padahal kan sama ibu saya. Tapi alhamdulillah maksudnya besar saya umur 14 juga sama udah keluar rumah. Tapi keluar rumah saya itu nggak pernah berpikiran saya itu membenci ayah saya, saya tuh nggak pernah berpikir kalau saya tuh berasal dari broken home atau yang orang tuh saya nggak pernah, sampai sekarang saya nggak pernah berpikir. Makanya orang kalau lihat dari pertemanan saya pas saya dipikir ya saya orangnya ya happy aja. Dan itu jangan diingat, jangan dijadikan hal yang kayak terus nanti larinya kayak kayak gitu-gitu dengan alasan aku kan nggak diurusi orang tua, aku halal-halal aja begini gitu. Soalnya banyak dulu temannya itu juga sama,
juga masih kecil-kecil umur ya sama kan, ya salahnya orang tua lah, dosa mereka lah gitu. Itu ada tuh jangan. Nah sampai detik ini tuh dari keluar rumah sampai detik ini ya sayang saya yang makin bertambah. Padahal kalau saya mau membenci, saya pasti membenci. Saya nggak disekolahin, saya nggak dikasih uang waktu keluar rumah, saya nggak dikasih skill waktu keluar rumah, saya nggak ibaratnya nggak dikasih nasihat yang bagus-bagus. Pokoknya saya keluar rumah aja. Kalau saya mau alasan itu untuk membenci orang atau bahkan itu orang, pasti ketemu. Itu ya, jangan-jangan kamu sudah dalam arus seperti itu. Sama jenis enggak. Terus gimana? Soalnya sesama jenis, karena kayak aku lebih nyaman sama sesama jenis gitu. Sesama jenis itu laki-laki sama Iya. sama laki-laki. Oh iya. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan kamu sama omnya enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Aku tanya. Iya, kan dari Siapa kan? Kadang-kadang itu banyak di film-film. Saya kebanyakan nonton film. Karena kan gitu, ada orang umur nolong gitu kan, anak kecil gitu kan, ya semoga enggak ya. Enggak, masih Tapi kalau normal. masih normal ya. Tapi sama om kamu nggak ada perasaan. Enggak. Jadi ini jadi suka sama sesama jenis Iya. gitu. Padahal mulai umur berapa? Mulai umur dari kecil sih. Dari kecil? Iya. Karena kalau pas aku kecil tuh pernah nonton gituan gitu. Oh. Jadi pernah diajari nonton gituan. Umur berapa itu nonton? Kalau nggak salah umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Yang ngajarin nonton itu siapa? Teman. Pergaulan juga ya. Iya. Terus yang nonton gituan, maksudnya pas nonton film itu emang sejenis. Oh iya sejenis. Tapi nggak langsung ngelakuin sendiri gitu. Itu yang masih di Malang Selatan atau sudah sama mama? Di Malang Selatan. Di Malang Selatan. Oh gitu. Dari nonton itu terus akhirnya terpikir untuk Iya, jadi terpikir kayak suka aja sama cowok gitu. Terus itu terpikir untuk melakukannya sendiri gitu. Jadi pacaran gitu ya. Iya. Setelah itu sudah pernah kayak hubungan? Setelah itu pas aku mondok ceritanya. Masya Allah. Kemarin di pondok dikasihnya, sekarang di pondok lagi. Malah itu di pondok. Kan kebanyakan kalau anak di pondok itu homo gitu. Masya Allah, serius. Aku bilang Fakta baru Bu di pondok. bilang apa? Emang kebanyakan anak kalau mondok itu homo gitu, suka sama jenis, karena kayak mau suka sama cewek kan jauh jaraknya gitu. Terus kan sekarang normalnya ya sebenarnya umur cowok itu umur 9, 10 itu memang sudah mengenal perempuan. Terus apalagi menginjak dia puber pertama 14, 15. Nah terus sekarang kalau di pondok kan lihat aja nggak boleh ya. Terus lihatnya cowok gimana? Itu ya Allah. Terus akhirnya di situ melakukan sama teman pondok. Iya tapi nggak sampai ditusuk dulu enggak. Apa yang ditusuk? Namanya belum sampai terbuka lah keperawanannya gitu. Lagi juga punya pengalaman loh. Hidungku ini dari hidungku mari benar kemarin. Saya bengkak lagi baru tahu itu saya koyo. Sebentar ya. Dan itu maksudnya apa sih apa tuh? Sebenarnya Pak, yang perempuan yang mana? Sebentar ya Allah, ini bukan main kalian kamu memang lucu. Jadi kalau di sini mah kamu saya lucu-lucu. Itu jadi waktu pertama itu maksudnya nggak sempat berhubungan juga berhubungan itu Iya. ya. Itu pas di pondok itu melakukan kayak ngemut lollipop lah gitulah. Apa?
pertama itu ngemut lollipop gitu loh. Oh, ngemut lollipop. Ya ampun, itu biasa di sana gitu ya? Iya. Ampun, ada ngem. Aduh. Biasanya aku ya Allah. Ya ampun, aku batuk. Nah, batas-batas itu di pondok banyak dilakukan atau hanya setahu sih kayak kalau di pondok aku yang kemarin itu kayak 3 sampai 4 orang yang kamu tahu ya? Yang nggak tahu kan pasti ada ya. Itu kan mungkin 3-4 orang yang di bagianmu itu aja ya. Sedih aku. Terus kayak gitu tuh gurunya nggak, masih tuh apa tuh kayak guru atau apa ya, itu nggak ada yang dengar. Pembimbingnya nggak ada, karena kayak di sana itu pondokan itu kayak bebas gitu loh. Mau kemana-mana diizini asalkan jam 6 tuh harus sampai di asrama itu. Oh gitu, jadi siangnya tuh ngapa-ngapain bebas, nggak yang diisi kayak yang apa-apanya apa tuh Al-Quran atau apa gitu ngaji tuh. Oh nggak terlalu. Oh nggak terlalu. Terus itu pengalaman pertamamu tuh yang ngemut-ngemut tadi tuh ya? Terus diperawani pas berapa? Terus diperawani itu umur berapa? Baru bulan 2 bulan lalu. Baru 2 bulan lalu. Ya Allah. Kecanduan, awalnya kecanduan gitu. Kecanduan terus itu pas udah 8 kali udah nggak lagi karena kayak udah bosen gitu. Bosen sama orangnya atau bosen? Bosen ngelakuin hal intim gitu. Oh gitu. Kenapa Rek? pengen gaya baru Bu. Gitu. Pengen gaya yang baru. Aku bisa mencerna loh. Saya mencoba mencerna aku ini. Jadi sebentar. Jadi itu kamu baru 2 bulan lalu tuh ngelakuin, baru 2 bulan lalu. Iya. Itu sama satu orang? Enggak. Yang pertama itu sama orang di villa. Villa di sebelah BO itu loh. Mana itu? Iwan di villa ya. Itu sama, maksudnya orang yang baru kamu kenal atau orang yang sudah kamu kenal Ya, atau pacaran? Udah lama sih, udah agak lama gitu. Karena jarak kita mungkin 2 kilometer, jadinya kita ketemuan begitu melakukan hal ini gitu. Gitu. Itu ngajaknya gimana sih? Aku bingung. Kalau normal kan enak kayak apa isyarat tubuh gitu kan bisa. Gitu tuh yang ngajak kamu ke orangnya dulu. Orangnya dulu, nggak mungkin kan aku karena Pasti umurnya di atas kamu ya? iya iyalah pasti. Kalian udah umur ya? Berarti kamu di bawah umur ya, maksudnya di perawani di bawah. Oh orangnya ngajak gitu. Iya orangnya. Itu kamu dikasih uang? Dikasih. Oh dikasih. Berarti kayak di booking gitu ya? Oh gitu. Nah terus sama orang yang pertama itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus yang kedua sama orang lain lagi? Iya 4 kali. 4 kali itu ganti 4 orang atau? 1 orang. Oh 1 orang. Ya sama ya dikasih uang. Oh ganti orang, kalau yang 2 kali itu beda orang, yang 4 kali beda orang, yang 2 kali beda orang juga. Ya Allah. Itu jadi dikasih uang gitu atau? Iya dikasih uang. Oh dikasih uang. Kecuali sama mantan gitu. Oh ada mantan juga. Ada. Mantanmu yang dari mana orang? Yang dari pondokan tadi? Bukan. Oh, bukan ya? Di Pandanrejo. Oh, jadi itu terjadi pacaran di mana? Sebelum pondok atau? Kita kenalan di aplikasi Wara. Oh, apa meneng di aplikasi? Iya. Aplikasi Ada? khusus game. Oh dia tahu biasanya? Dia tahu Enggak. aplikasi khusus game. Iya. Berarti kamu merasa nyaman ya di Iya. dunia sekarang ya sampai cari aplikasi kayak gitu? Karena dapat perhatian gitu, dapat kasih sayang gitu. Menurut kamu Mbak Ria, sebenarnya kan perhatian kasih sayang itu ini masih kecil ya, mau tak kasih nasihat kayak aku juga nggak masuk. Masih umur, karena masih seumuran kamu itu masih mencari jati diri. Kalau diomongin nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa. Bahkan kondisi begini pun kalau diluruskan juga Biasa. sulit.
Jadi itu udah fakta. Jadi maksudnya umur segitu memang agak sulit. Tapi ini sekarang sampai sekarang ini kondisimu nyaman di situ? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Bahkan misal ada yang mau lagi gitu kamu mau? Ya kayak aku berpikir begitu karena sekarang aku itu kayak lebih tepatnya sibuk gitu, lebih mau fokus sama kerjaanku gitu. Nah itu bagus. Larikan aja ke kesibukan, ke pekerjaan gitu. Jadi apa namanya, kan sayang gitu. Maksudnya ya kalau andainya pun suatu saat tapi nanti pasti suatu saat pasti kamu akan ingat, oh dulu pernah podcast, pernah dipesenin gini, walaupun sekarang pun nggak dipakai. Tapi andaikan pun suatu saat kamu memilih bahwa oh aku ternyata lebih seneng sama lawan jenis, tapi kan lebih yang elegan gitu ya, pacaran baik-baik sama satu orang. Kalau kan sekarang kan banyak yang kayak gitu. Tapi kalau aku disuruh pacaran sama lawan jenis tuh kayak gimana, Kak? Nggak suka juga, nggak enak gitu.